biar nanti tidak terlalu satu arah saya menjelaskan. Jadi tolong adik-adik semuanya ikut aktif ya ketika saya bertanya ataupun nanti adik-adik semuanya siswa-siswi ada yang mau ditanyakan langsung saja on game ataupun di room chat ya kalau memang suaranya tidak terdengar. Oke, ini ada Fauzan dari Solo. Oke, Solo. Baik, ya. Oke, secara pendahuluan dulu. Jadi di era sekarang, di zaman modern sekarang ini, yang namanya jaringan atau internet itu sudah menjadi suatu kebutuhan yang mungkin menjadi primer, bukan sekunder lagi. Kenapa? Karena kita dapat berkomunikasi secara instan dan tanpa ada jarak, ruang, dan waktu, itu karena adanya jaringan ataupun karena adanya internet. Ya, nanti kita bahas apa perbedaannya internet dengan jaringan. Apakah sama atau beda? Ya. Jadi dengan adanya jaringan, ini apa nih? Ini ada Mungkin Mas Pak Fadli. itu suaranya terdengar keresak-keresak ya Pak. Bukan saya itu. Oke, Baik, udah jelas Pak. udah. Tadi bukan saya Udah. Mbak Endang. Itu Oh dari iya peserta. baik. Oke, jadi dengan adanya internet kita bisa saling berkomunikasi tanpa ada jarak, ruang, dan waktu. Kita bisa selalu terhubung selama kita terkoneksi ke internet ataupun dengan adanya jaringan. Nah, dengan adanya jaringan ini, itu ada pergeseran dari mulai cara berkomunikasi, cara bermain, ya. Kalau dulu komunikasi kita kalau jarak jauh mungkin pakai fax atau email atau surat menyurat, gitu ya. Kita bisa kirim surat lewat pos ataupun lewat apapun itu ya. Jadi tidak real time atau langsung seperti sekarang menggunakan jaringan. Bahkan dengan cara dengan adanya internet ini, cara bermain pun sudah berbeda. Di zaman saya bermain itu ya nggak ada yang namanya game online ya. Mungkin sudah ada, tapi belum terlalu booming di Indonesia, belum terlalu menyebar gitu ya. Sekarang mungkin era-eranya kalian itu sudah bermain game itu sudah yang online semua mungkin ya. Di sini pasti semuanya sudah pernah bermain game, entah itu yang Mobile Legend, Free Fire, itu kan kita bisa bermain game dengan teman kita yang berbeda wilayah, gitu ya, bahkan berbeda negara, itu bisa bersama-sama bermain game. Ya, di sini pasti semuanya mungkin pernah bermain game ya, yang basisnya menggunakan internet, gitu. Nah itu jadi dengan adanya internet, eh, kita dapat saling terhubung dan dari cara berkomunikasi dan cara bermain itu sudah berbeda, gitu ya. Nah, jaringan komputer ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari, ya. Karena perkembangan eh, yang terjadi di dalam teknologi informasi dan komunikasi itu sangat sangat pesat sekali. Tanpa kita sadari perkembangannya sangat pesat, dari mulai aplikasi, ya, software, hardware, dan lain sebagainya. Itu perkembangannya pesat setiap tahun. Ya. Jadi pemanfaatan kemampuan komputer itu sangat dibutuhkan untuk saat ini. Ya. Dengan adanya jaringan komputer kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang baru. Nah, di sini yang saya tampilkan ada salah satu jenis dari jaringan komputer. Ya. Saya yakin adik-adik siswa semuanya sudah tahu ya dan harusnya tahu ini karena ini semuanya anak TKJ kan. Iya Pak. Nah, kelas Ya, berapa? Pak. Saya Kelas sekarang kelas 12, 12. Pak. Nah, 12 12 sudah Pak. udah mau lulus kan ya, udah mau 11 Pak. lulus. Ada 11 ada juga ya, intinya udah melewati fase pengenalan tentang jaringan jadi sudah hafal gitu ya harusnya. Ini di sini nanti ada materi-materi yang sudah pernah
pelajari di sekolah ya bersama guru-guru kalian di sekolah masing-masing gitu. Oke, ini salah satu jenis jaringan komputer, ada yang disebut dengan LAN, Local Area Network ya. Ini merupakan jaringan lokal yang skalanya paling kecil dari skala umum yang ada. Ya, umumnya kan LAN manual. Ini yang paling kecil. Ya, ini contohnya di gedung atau di perkantoran atau mungkin di sekolah lab komputer ya. Itu masuknya ke dalam lokal area network. Jadi setiap komputer bisa saling terhubung ya. Dua atau lebih komputer bisa saling terhubung, saling berkomunikasi ataupun distribusi informasi dengan mudah dan cepat. Jika secara definisi ya, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih endpoint device yang dapat berkomunikasi melalui shared medium. Saya mengutip dari bukunya Gordon Davis 2019, judulnya Networking Fundamental. Ya, kalau kalian beli bukunya atau cari di internet pasti menemukan definisi tentang jaringan komputer. Definisi jaringan komputer banyak. Kalau kalian cari di internet tentunya pasti banyak sekali ya yang membuat definisi-definisi. Nah, jadi komputer disebut jaringan komputer itu adalah dua atau lebih endpoint device yang berkomunikasi melalui shared medium. Endpoint device itu apa? Ada yang tahu? Endpoint device itu kayak laptop, HP, tablet, dan lain sebagainya. Oke ya. Itu endpoint device. Perangkat terakhir yang menerima informasi di dalam sebuah jaringan. Kalau printer masuk endpoint device nggak? Printer masuk nggak? Masuk, masuk, masuk. Masuk Masuk ya. sih masuk. Iya. CCTV Termasuk. Masuk, masuk. Masuk juga sama. Endpoint device itu yang menerima informasi terakhir di dalam sebuah jaringan. Nah, yang dapat berkomunikasi melalui shared medium. Ini contohnya apa kalau shared medium? Kira-kira. Ethernet, Pak. Ya? Ethernet. Ethernet. Oke, terus apa lagi? Pembagian internet. Pembagian internet. Apa tuh maksudnya? Pembagian internet. Melalui shared medium ya. Berarti media ya. Kalau yang namanya media berarti ini ada perangkatnya atau ada fisiknya, ada bentuknya. Nah, shared medium bisa saja seperti halnya kabel yang digunakan gitu ya, ataupun kalau menggunakan wireless berarti gelombang elektromagnetik ataupun akses point itu kan shared medium. Switch itu masuk shared medium juga. Jadi yang media perantara dari sumber ke tujuan. Ya, memang ada sedikit bahasa-bahasa yang kadang tidak familiar padahal kalian sudah tahu gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal yang baik itu pilihan ganda ataupun esai itu ada kata-kata yang kalian tidak tahu gitu ya, tidak familiar gitu ya, kalimatnya atau katanya padahal kalian sudah tahu sebetulnya. Jadi ada kata yang sedikit berbeda gitu bahasanya ya. Setiap jaringan melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang menghubungkan komputer dan peralatan lainnya. Ya, jadi antara software dan hardware ini berperan penting dalam terbentuknya sebuah jaringan komputer. Selain software dan hardware, ada lagi nggak? Ada brainware. Ada, Pak, brainware, Pak. Malware, ada brainware sama malware. Brainware ya manusianya ya, manusia yang apa namanya, yang menggunakan. Oke, di sini ada high story. Ya, kita
jangan sampai melupakan sejarah bagaimana terbentuknya jaringan komputer. Kalian pasti sudah pernah baca mungkin secara detailnya atau mungkin sudah pernah kalian buat makalahnya gitu ya, disuruh sama guru-guru di sekolahnya masing-masing. Kita akan bahas secara sekilas-sekilas ya. Oke, di 1940 nih disebutnya eranya batch processing. Ada yang tahu nggak nih? Era apa nih batch processing? Sejarah batch processing seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Pernah baca nggak? Pernah baca sejarah jaringan komputer nggak? Ini orang jaringan harusnya udah pernah baca nih. Harusnya. Pernah baca nggak sejarah jaringan komputer nih? Terbentuknya jaringan komputer seperti sebesar sekarang ini itu kan ada sejarahnya gitu. Gak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk besar gitu ya seperti sekarang. Ya. Jadi konsep ya awalnya pasti dari mulai konsep dulu ataupun ide-ide eh, yang muncul dari seseorang tentunya. Oke, jadi sejarah jaringan komputer ini bermula itu ada sebuah konsep ya yang sekarang disebut jaringan komputer di tahun 1940-an di Amerika untuk negaranya ya. Jadi ada sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell and Group ya. Kita pernah dengar tuh Bell and Group. Nah, di mana yang dipimpin pada saat itu adalah Profesor Howard Aiken yang memimpinnya apa namanya proyek ini ya. Jadi awalnya proyek ini hanya ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang dipakai secara bersama-sama untuk bisa mengerjakan beberapa proses tanpa eh, ada jeda atau tanpa ada waktu yang terbuang, gitu ya. Jadi prosesnya beruntun. Nah, itu ya. Jadi batch processing itu disebutnya proses beruntun, ya batch processing. Sehingga beberapa program dapat dijalankan dalam sebuah komputer tanpa harus berbeda-beda komputer. Itu awal mulanya seperti itu. Jadi ingin mengerjakan pekerjaan lebih cepat, lebih efisien, tanpa ada jeda waktu. Sehingga dibuatlah eh, program ataupun konsep batch processing ini. Ya. Oke, lalu 10 tahun kemudian, cukup lama ya, jeda waktunya dari 1940 ke 1950 ini cukup lama. Jadi sekitar 10 tahun kemudian, ya di era 1950, eh, pengembangan dari sebuah komputer yang di batch processing di tahun 10 tahun sebelumnya itu menjadi sangat berkembang dan menjadi besar gitu ya. Eh, di tahun ini itu berkembang sebuah komputer atau diciptakan sebuah komputer yang disebut dengan superkomputer ya. Jadi di tahun 1950 ini munculnya yang disebut dengan superkomputer. Ada yang tahu superkomputer seperti apa? Coba komen. Ada yang tahu nggak superkomputer? Ada yang tahu? Superkomputer itu seperti apa? Ya. Jadi di era ini munculnya sistem komputer atau yang disebut dengan superkomputer di era 1950 ini. Ya, komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan penghitungan. Oke, ya, jadi istilahnya pintar ya, bisa disebut komputer yang pintar. Oke, jadi dengan adanya superkomputer ini, itu mempengaruhi eh, tuntutan dari setiap perusahaan di mana satu komputer itu harus bisa melayani dan menjalankan program di beberapa terminal sekaligus. Ya, karena eh, kemampuannya ya, karena kemampuan dari komputernya. Jadi dituntut untuk bisa menangani beberapa program sekaligus gitu di beberapa terminal. Nah, tuntutan tersebut, gitu ya, tuntutan yang tadi harus
beberapa program sekaligus di beberapa terminal sekaligus harus bisa dijalankan, maka terciptalah sebuah konsep yang disebut dengan time sharing system, ya. Muncullah konsep disebut dengan time sharing system. Jadi sistem ini TSS, ya, singkatannya TSS, itu merupakan sistem pertama yang serius lah mengimplementasikan jaringan. Jadi cikal bakal jaringan dari sini, ya. Kalau suhu, bukan suhunya, tapi awal mulanya kan di konsepnya batch processing. Lalu 10 tahun kemudian ada konsep yang dimana nantinya akan menjadi awal mula cikal bakal adanya jaringan komputer ini. Nah, TSS ya sampai saat ini merupakan sistem di mana sebuah komputer bisa menjalankan atau melayani terminal, atau bisa disebut layanannya berdasarkan time sharing system. Ya. Dengan sistem ini memungkinkan salah satu komputer akan bertindak sebagai server dan komputer lain akan bertindak sebagai host atau klien. Nah, sudah ada kan server dan host, sudah ada cikal bakal dari terbentuknya jaringan komputer di 1950 ini. Kalau di batch processing tidak ada, ya, hanya ada program yang harus bisa dijalankan dalam sebuah komputer dan diakses dan. Nah, kalau di time sharing system sudah ada konsep client server, berarti host, ada server dan host itu di time sharing system, ya. Oke, lanjut di 1970, ya, ini ada konsep disebut dengan distribute processing, ya. Jadi di tahun ini itu berapa tahun tuh, dari 1950 sampai 70, 20 tahun kurang lebih. Ya. Di era ini itu sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan. Jadi sudah lebih dari 10 komputer saling terhubung satu sama lain, gitu ya. Dan apa namanya, berkomunikasi satu sama lain, gitu ya, antara komputer satu dengan komputer yang lainnya, sehingga membentuk sebuah jaringan. Nah, jadi di tahun 70-an ini sudah terbentuk, ya, terbentuk jaringan untuk berbagai macam pekerjaan, ya. Dan setiap harinya atau mungkin setiap tahunnya bertambah. Nah, karena bertambahnya dan beritanya tersebar kemana-mana, gitu ya, bahwa ada sebuah konsep di mana komputer bisa saling terhubung satu sama lain dan bisa saling berbagi informasi ataupun berbagi media ataupun file, tersebar kan, gitu ya. Kalau era sekarang mungkin disebutnya viral, gitu ya. Kalau sekarang wah viral nih, viral, gitu ya. Kalau mungkin zaman dulu bisa disebut, kalau zaman sekarang mungkin disebut viral. Nah, karena viral dan saling apa namanya, kabarnya dari mulut ke mulut, gitu ya, beritanya, sehingga memicu, ya, harga-harga perangkat komputer menjadi mahal, ya. Perangkat komputer menjadi mahal. Ya, tentunya kan dulu zaman era dulu komputernya ya besar-besar, ya, tidak kecil-kecil seperti sekarang ini, ya. Nah, karena sudah dirasa sudah sangat mahal harganya, ya, maka mulailah digunakan konsep distribusi proses ini. Nah, dalam proses ini akan ada beberapa host dan mengerjakan beberapa pekerjaan, dan ada beberapa terminal ataupun server yang menjadi pusat pelayanan. Lalu di 1972 ini ada eranya ARPANET. Nah, di era ini muncul program, bukan program, ya, yang bisa disebut program, ya,
Kalian kalau bikin email ada yang kayak gini ya, ada yang kayak gininya ya. Apa ini sebutnya? Apa sebutnya ini? Add, Add, add gitu ya. Nah, di tahun 1962 ini itu ada seseorang yang mengembangkan program surat elektronik atau yang lebih kenal kita email sekarang. Namanya Roy Tomlinson. Ya, namanya Roy Tomlinson. Ya. Sebenarnya di tahun 71 dia mengembangkannya, tapi di tahun 72 baru dirilis. Ya. Jadi ada Program ini Nah ini dia bermasalah. Jadi dia digunakan kita ubah ke langsung internet. menjadi populer. Kemudian di bawahnya ada beberapa Di tahun 1972, iPhone app ini diperkenalkan menjadi sebuah lambang penting gitu ya, yang menunjukkan app. Nah, ini lambangnya seperti itu. Nah, penciptanya si Roy. Lalu di 73, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Permata Industri. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi suara yang tidak keluar di aplikasi Zoom. Oke. gagasan internet di tahun 73, jaringan komputer ARPANET mulai berkembang keluar Amerika. Ya, ini kan di Amerika nih sejarahnya. Nah, mulai berkembang di tahun 73 baru mulai berkembang keluar Amerika. Dan komputer yang pertama, ya, jaringan komputer pertama yang ada di luar Amerika itu ada di University College di London. Ya, pertamanya berarti di Inggris nih. Setelah Amerika, Inggris lah negara pertama yang tepatnya di Universitas College. Itu komputer pertama yang ada di luar Amerika dan menjadi anggota jaringan. Ya, menjadi anggota jaringan komputer. Dan di tahun ini juga ada 2 orang ahli komputer di tahun 73 nih. Ada 2 orang ahli komputer namanya Vinton Chef dan Bob. Ini yang masih gabung-gabung Mbak Endang tolong di admit aja ya. Dua orang ahli komputer. Mungkin kalau sekarang bisa disebut programmer ya kalau sekarang. Ini bisa disebut programmer kalau sekarang. Jadi 2 orang ahli komputer ini mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar. Nah, atau yang lebih kita kenal, kita bakal dari sebuah internet. Singkatan apa internet? Internet singkatan dari apa? Interconnected network. Terconnected network. Ya. Jadi gagasannya dari 2 orang ahli komputer, Vinton dan Chico. Nah, ide ini dipresentasikan tentunya di sebuah university ya. Oke, lalu di 82. Oke, ini yang mic-nya belum off atau mau bertanya langsung aja ya, kalau tidak tolong di off-kan dulu. Ininya lah, mic-nya ya. Rapi Abjan, mic-nya di off-kan dulu ya biar nggak terdengar suaranya sama yang lain. Oke, lalu di 82 ini ada konsep di mana dibentuk sebuah konsep disebut dengan TCP/IP ya. Tahun 82 ini ada protokol. Kenapa ada protokol? Karena seiring dengan bertambahnya komputer yang membentuk dalam sebuah jaringan, yang bergabung dalam sebuah jaringan, maka dibutuhkan protokol resmi gitu ya, yang diakui dan diterima oleh semua jaringan. Harus ada apa namanya aturan ya, karena sudah semakin mulai membesar jaringan komputernya, jadi harus ada sebuah aturan yang di mana bisa diikuti dan bisa digunakan oleh semua anggota jaringan. Nah, konsep TCP/IP. Ya. Lalu
Nah, di tahun ini di tahun ini sudah ada jaringan komputer, sudah ada ya. Di tahun 90-an ini ada eh, disebut era paling bersejarah ketika seorang menciptakan yang disebut dengan www triple W. Siapa? Siapa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Triple W. Ya, orangnya dia merancang sebuah program penyunting dan penjelajah yang dapat menjelajah komputer gitu ya dengan komputer yang lainnya. Halaman web lah ya istilahnya. Siapa? Tahu? Tim Berners-Lee. Sir Timothy John. Ya, Tim Berners-Lee dia merancang sebuah program yang lebih kita kenal dengan triple W, www atau sebuah halaman web. Nah, program inilah yang disebut dengan komputer saling terhubung dan membentuk sebuah jaringan dan melampaui kurang lebih 1 juta komputer ya di awal tahun 90-an, sekitar 9192. Itu sudah lebih dari 1 juta komputer gitu. Nah, program ini gitu ya. Nah, dari era ini muncullah gitu ya. Di tahun 94 situs-situs di internet sudah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman. Dan pertama kalinya muncul juga web yang berbasiskan shopping atau apa namanya? Belanja online. Jadi sudah ada nih tahun 90-an sudah ada belanja online gitu ya. Kalau sekarang kan eranya Shopee, Tokped gitu ya. Era-era sekarang. Dulu sudah ada juga yang berbasis web untuk berbelanja. Ya. Di tahun ini juga muncul situs gitu ya yang namanya Yahoo. Didirikan lah Yahoo. Oke, itulah sejarah singkat. Ya. Lengkapnya kalian bisa baca di modul nanti di siapa mungkin sama Pak Endang ya. Oke, untuk sejarah yang ditanyakan silakan saya lanjut ya, saya sambil lanjut. Oke, ini adalah jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan skalanya, berarti berdasarkan cakupan area, luas areanya. Ada LAN, ada MAN, ada WAN. Tadi LAN berarti lokal. Dia menghubungkan jaringan dalam jangkauan yang relatif kecil lah biasanya ya. Nah, contoh penerapannya ya bisa di sekolah, bisa di kantor, di rumah gitu ya. Dan lain sebagainya. Baik itu menggunakan basis kabel LAN ataupun menggunakan basis wireless ya, WLAN. Kalau basis wirelessnya berarti WLAN. Yang lebih kecil dari LAN ada nggak? Ada Pak, PAN, Personal Area Network. Oke, personal area network. Terus? Peer-to-peer. Peer-to-peer. Oke, terus apa lagi? Ah. Apa lagi? Siapa nih? Fauzan ya? Iya. Ya, apalagi selain peer-to-peer, ada tadi jawabnya ada PAN, ada peer-to-peer katanya. Oke, jadi ini jenis jaringan komputer berdasarkan skala. Skala itu berarti berdasarkan luasnya ya, berdasarkan luasnya sebuah jaringan komputer. Ada LAN paling kecil, lalu ada MAN, ada menengah, ada WAN yang paling besar. Nah, ada turunan-turunannya. Kalau diklasifikasikan lagi tadi contohnya ada PAN, Personal Area Network. Ya, kalau kita tethering dari handphone ke laptop itu bisa disebut PAN. Lalu ada lagi jenis yang lain kalau kita cari lagi klasifikasinya berdasarkan
biasanya berdasarkan contoh kampus. Nah, itu maksudnya CAN, Campus Area Network. Ya, jenis yang lain ada kampus area network. Kalau tadi peer to peer itu bukan jenis jaringan komputer berdasarkan skala, tapi jaringan komputer berdasarkan cara komunikasinya. Ya, ada peer to peer, ada client server. Nah, itu cara komunikasi, bukan berdasarkan eh, jenis jaringan berdasarkan skala ya. Bahkan nanti harus bisa bedakan lagi nih, ada peer to peer, ada point to point, beda lagi tuh ya, hampir mirip beda. Tuh ya, jadi oke. Tes. Ya, Itu suaranya. siapa ini? Tes. Tes. Ada suaranya ada. Oke, jadi LAN, MAN sama WAN. Oke ya. Kalau tadi CAN ada kampus area network, berarti ini lingkungannya jaringan yang di lingkungan di kampus. Ada MAN, ya ini jaringan yang menghubungkan antara kota ke kota, ya. Ada WAN yang seluruh dunia. Lalu ada jenis lagi. Tadi sudah internet. Singkatan dari apa internet? Interconnected network. Interconnected network. Kira-kira internet punya siapa? Punya Bill Gates? Punya Steve Jobs? Punya siapa kira-kira internet? Ada yang mengakui nggak bahwa internet punya si A, punya si B? Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Ya, jadi internet ini adalah jaringan komputer yang saling terhubung di seluruh dunia. Maka disebut internet. Interconnected network ya, jaringan-jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia disebut internet. Tidak ada yang mengakuisisi. Selain itu ada apa lagi? VPN ya. Yang tahu VPN ya. Ini singkatannya VPN. Virtual Private Network. Virtual Private Network. Apa itu VPN? Buat apa fungsinya VPN dalam jaringan? Membuka situs yang diblokir, Pak. Bukan situs yang diblokir. Aduh. Agar Ya, bisa terus mengakses Pengamanan koneksi. keamanan situs. koneksi. Jadi VPN ini kan singkatannya Virtual Private Network. Jadi jaringan pribadi, artinya membuat jaringan di jaringan publik, tapi khusus untuk dirinya sendiri agar lebih aman. Yang membuat jalur sendiri. Itu membuat jalur sendiri untuk berkomunikasi dengan klien, yang klien ataupun server agar aman, gitu ya. Biasanya untuk transmisi data lah, untuk biar tidak melewati jaringan publik gitu ya. Kalau publik kan ya siapa saja di sana ada, dia bikin jaringan sendiri, gitu ya. Itu VPN. Oke, itulah beberapa jenis dari jaringan komputer. Sekarang berdasarkan jenis transmisi. Jadi berdasarkan bentuknya secara fundamental, maka jaringan komputer terbagi menjadi dua jenis, ya, yaitu jarak dan transmisi. Berdasarkan jarak dan berdasarkan transmisinya. Broadcast ini merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat device tentunya ya, yang terkoneksi di jaringan. Jadi ada jalurnya satu, tapi dipakai oleh banyak orang atau banyak komputer gitu ya. Broadcast. Jadi paket-paketnya itu melewati jalur yang sama, paket datanya. Ya. Selain broadcast, kalau cara komunikasi ya, selain broadcast, ada apa lagi untuk cara komunikasi selain broadcast?
ada multicast, ada anycast, ada unicast, ya. Satu ke banyak, satu ke satu, gitu ya, komunikasinya. Lalu yang kedua adalah jaringan point to point, di mana dia tersusun atas beberapa koneksi saling berkomunikasi. Ya. Point to point dengan peer to peer sama atau tidak? Tidak. Beda. Bedanya apa? Bedanya nggak pakai router. Siapa yang nggak pakai router? Peer to peer. Itu bir. Ya. Peer to peer tidak pakai router. Ya, biasanya itu peer to peer kan menghubungkan dua komputer menggunakan kabel gitu ya. Sedangkan point to point adalah untuk menghubungkan jaringan. Ya, jaringan satu dengan jaringan yang lainnya melalui media wireless ataupun gelombang elektromagnetik, ya, untuk bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini tadi berkaitan dengan eh, jenis transmisi. Coba Anda bisa jelasin nggak? Apa perbedaannya? Unicast, broadcast, dan multicast. Coba. Kalau unicast mah hanya bersifat tunggal. Oke, contohnya apa? Langsung kasih contoh, Isan. Biar biar ada apa namanya? Biar ada bayangan gitu. Oh, unicast itu contohnya ini. Contohnya apa kalau unicast? Contohnya PPM bisa nggak? Apa? PPM. VPN. Oke, terus terus apa lagi? SMS, Pak. SMS. Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Unicast, berarti proses pengiriman data itu diterima oleh satu host saja, ya, dalam jaringan. Jadi proses pengiriman data hanya diterima oleh satu host saja. Ini kalau kita berbicara dalam jaringan ya, Unicast hanya diterima oleh satu host saja. Contohnya, Aku mau dan selesai duluan. Ya kan dia pakai awal. Beda ada kelasnya. yang Mbak Endang tolong dimatikan mic-nya. Alip. Ya, jadi unicast contohnya kelas IP ABC itu unicast masuknya ya. Broadcast, proses pengiriman data diterima oleh semua host pada broadcast domain yang sama. Broadcast. Makanya dalam IP address ada yang disebut dengan broadcast ID. Ya. Jadi itu adalah penanda bahwa ini di grup yang sama broadcast ID itu. Lalu ada multicast. Ini proses pengiriman data diterima oleh beberapa host. Nah, kalau kelas IP masuknya di kelas D. Ini multicast. Nah, itu ya. Kalau kita contohkan ke yang lain, misalkan broadcast, contohnya siaran radio, TV itu broadcast. Ya, satu ke banyak. Oke, selanjutnya topologi. Ya, kalian pasti sudah mengenalnya. Ini topologi jaringan.
Ya, dari mulai bus, star, ring, mass, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan apa ya, secara logikal gitu ya, secara logikalnya ini topologinya. Jadi untuk topologi ini ya tersedia dalam beberapa bentuk. Ya, contoh misalkan yang pertama ada topologi bus. Ini topologi bus. Ini topologi yang mempunyai kabel tunggal di mana masing-masing workstation ataupun server ya ataupun server itu eh, saling terhubung di kabel tunggal tersebut. Tentunya dari semua topologi ada kekurangan dan kelebihan masing-masing, ya. Pasti setiap apapun itu ada memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari topologi bus itu adalah ketika kita melakukan pengembangan jaringan ataupun workstation yang baru itu tidak akan mengganggu workstation yang lain. Sedangkan kekurangannya adalah ketika kabel mengalami kerusakan karena kabelnya tunggal tadi, maka yang lain ikut terganggu juga karena kabelnya tunggal gitu ya. Selain itu misalkan apalagi ring gitu ya, topologi ring atau cincin ini terbentuk dari semua perangkat yang saling terhubung satu sama lain, menyerupai cincin melingkar gitu ya. Jadi setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Itu ya, satu arah. Untuk topologi ring ini satu arah. Ya, makanya kelebihan dari topologi ring ini tidak akan terjadi yang namanya kolison. Ada yang tahu kolison? Tabrakan data. Tabrakan data. Ya, jadi tidak akan terjadi yang namanya kolison karena dia satu arah. Jadi misalkan arahnya ke sini gitu ya. Jadi ya, terus aja ke sini. Ketik komputer 1 gitu ya, ingin kirim ke komputer berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah ya. Komputer 1 ingin kirim pesan ke komputer 7, ini nggak ke sini kirimnya. Pasti ke sini karena satu arah. Jadi akan didapatkan melalui host-host yang lainnya dulu. Nah, sedangkan kekurangannya itu kelebihan. Tidak akan terjadi yang namanya kolison. Sedangkan kekurangannya adalah kalau salah satu node memiliki masalah, ya saja misalkan di sini putus. Gitu ya, kabelnya, data nggak bisa sampai ke sini. Ya, itu salah satu kekurangannya dari topologi ring. Gitu. Dan topologi-topologi yang lain tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan yang berbeda. Contohnya, topologi mesh, ada yang tahu nggak? Kekurangannya deh. Topologi mesh kekurangannya apa? Ada yang tahu nggak? Kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak, Pak. Nah, berarti kabel yang dibutuhkan kalau dari gambar, kabelnya harus banyak. Oh, berarti ada biaya yang bertambah, gitu ya. Nah, oke, itu kelemahannya berarti biayanya cukup mahal lah gitu ya, bisa dikatakan cukup mahal karena kabelnya banyak yang digunakan. Oke, kalau dari topologi star, kekurangannya apa dari topologi star? Manajemennya. 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 Kenapa manajemennya? Karena Kalau topologi yang sering digunakan di labs yang pernah kalian lihat lah ya, di lab komputer kalian, itu kira-kira pakai topologi yang mana? Lagi star, Pak. Topologi star. Star ya, Star. star. Oke, rata-rata pakai star. Jadi ada satu buah switch gitu yang dipakai oleh beberapa komputer. Iya. Ya, jadi ya kelebihannya itu ada satu buah apa namanya switch biasanya. Dan kalau ada satu buah workstation yang bermasalah ya tidak mengganggu ke workstation yang lain. Kelemahannya ya mungkin apa namanya
tadi bisa manajemennya ataupun dari penggunaan kabel pun sama banyaknya. Ya. Dari topologi yang saya tampilkan, kira-kira topologi apa yang tidak ada atau yang belum saya tampilkan yang kalian ketahui? Topologi tree, Pak. Tree. Oke, siapa ini? Morlan. Oke, topologi tree itu contohnya seperti apa? Topologi tree. Topologi tree memiliki kabel utama sebagai penghubung beberapa kabel utama sebagai penghubung kabel di jaringan star. Oke, kalau kelemahannya apa? Seluruh jaringan akan tergantung dengan kabel utama. Seluruh jaringan akan tergantung pada kabel utama, gitu ya. Ya, Pak. Oke, oke. Nanti kalau ada tugas bikin topologi, berarti kamu bikin topologi tree ya, khusus Pak. kamu ya. Enggak lah, Pak. Oke, hybrid. Ada nggak hybrid di sini? Nggak ada ya. Nggak Nggak ada, ada, Pak. Pak. Nah, hybrid biasanya gabungan. Misalkan ada topologi star dan topologi ring ataupun dengan topologi mesh. Itu gabungan dari beberapa topologi yang ada. Oke, mungkin adik-adik semuanya sudah install aplikasi paket driver kan di setiap komputernya masing-masing. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ah, Dan sudah. pastikan Sudah, Pak. Sudah. pastikan versinya Pak. sama. Udah, Pak. Udah. Dan download dari link yang dikasih Sudah, oleh Pak. panitia. Ya, Pak. Ya, pastikan sama agar apa? Agar nanti kalau ada soal yang bentuknya PKT atau bentuknya file Cisco itu hanya bisa dijalan. Itu hanya bisa dibuka di versi yang sama. Karena saya buatnya di versi 8 gitu ya. Misalkan saya bikin soal tentang Cisco Packet Tracer, karena saya bikinnya di versi 8 ya. Berarti kalian harus buka di versi 8 juga biar bisa kebuka gitu. Kalau kalau di versi 7 apalagi 6 di versi 8 yang beda versinya pun nggak kebuka. Misalkan saya pakai 801, kalian pakai 810, itu nggak kebuka juga ya. Oke, saya akan coba buat ini ya, contoh ya, konfigurasi dari tadi apa? Topologi bus saya. Saya contohkan topologi bus. Ya, nanti ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Ya, usahakan kalian kerjakan ya, karena itu termasuk ke dalam penilaian. Masuk keaktifan pada saat melakukan Zoom, gitu ya, bertanya ataupun menyanggah dan lain sebagainya. Ya, kalau punya akun, silakan pakai akun. Ya, kalau Nanti tidak, kalau saya login keluar dulu, Pak, karena harus matikan data. ya kalau ini matikan dulu internetnya baru bisa masuk ya. Kalau nggak tidak. Oke, ini tampilan dari Cisco paket pesannya ya. Ini versinya saya pakai 801 ya, 801. Oke, jadi usahakan sama lah versinya. Yang saya buat di link download mungkin sudah di-set sama panitia ya, untuk bisa di download itu sama versinya dengan masalah. Oke. Nah, contoh misalkan saya buat topologi bahasa.
Jadi peralatan yang kita pakai itu yang paling sering adalah ini ya, network device, end device, dan connection. Itu yang paling yang sering kita pakai. Ada server di sini. Ini contoh aja. Ada beberapa menggunakan kabel. Ini contoh topologi bus, kan saya setting di HTTP server di sini. Tes DHCP-nya. Oke. Nah, jadi nanti selama seminggu ini kalian akan mendapatkan tugas teori ataupun praktek kurang lebih 2 atau 3 tugas dan 1 project. Ya, nanti kalian harus mengerjakan sebuah project dan membuat sebuah portofolio. Ya, nanti itu kita bahas di pertemuan terakhir lah ya di hari Jumat untuk project dan Oke, ini jadi contoh untuk topologi bus ya. Jadi menggunakan satu jalur yang sama. Ya, ini sudah saya kasih IP, tentunya sudah bisa connect satu sama lain. Oke, kembali ke sini sekarang. Ini ada keuntungan ya, keuntungan dari menggunakan jaringan komputer. Ya, kalau kalian searching di internet banyak sekali keuntungan dan kelebihan dari menggunakan jaringan komputer itu banyak sekali tentunya. Ini salah satu atau sebagian saja yang saya tampilkan ya. Oke, jadi terhubung dengan beberapa komputer bersama-sama untuk bisa menerima informasi ataupun mengakses jaringan, lalu bisa berbagi printer, scanner ataupun email, berbagi informasi dengan sangat cepat dan tepat gitu ya. Komunikasi elektronik lebih efisien dan lebih murah. Ya, kalian bisa cari keuntungannya. Oke, lanjut. Ini adalah komponen jaringan komputer yang diwajibkan ada ya minimal gitu ya ini ya dalam sebuah jaringan komputer peralatan ini harus ada nih agar jaringan komputer bisa terbentuk. Oke, ada server, ada klien, ada kabel dan lain sebagainya. Ini server. Ada yang pernah lihat server? Mungkin di sekolah ada server. Ada, Pak. Ada ya. Ada. Pak, ada. Ya, pasti kalian pernah lihat server. Oke, jadi ini sebuah komputer yang biasanya mengatur semua jaringan komputer di bawahnya atau komputer klien. Ya, di komputer ini semua data tersimpan. Dia mengelola data berarti. Ya. Request dari klien akan dikirimkan ke komputer klien masing-masing berdasarkan requestannya. Ya. Jadi server ini menjadi pusat. Ya. Baik itu penyaringan hardware atau penyaringan software. Intinya apa yang melewati ke servernya akan difilter oleh dia. Ya. Dia akan menyimpan seluruh data ataupun informasi yang ada di jaringan. Ini kalau kita menggunakan server ya. Lalu si server biasanya memiliki spesifikasi khusus. Ya, spesifikasi khusus artinya
tentunya lebih canggih kemampuannya ataupun kapasitasnya lebih besar dari si komputer klien. Ya. Lalu dia harus bekerja biasanya 24/7, artinya seminggu ataupun setiap hari harus selalu on time, harus selalu live gitu ya. Ini kalau berbicara ke server biasanya berbicara tentang data center ya. Data center berarti isinya kan server semua itu. Kalau data center isinya server semua. Ini kalau dari gambar yang saya tampilkan ini server 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 mahal gitu ya. Dari mulai rak servernya pun ini sudah rak yang mahal gitu. Kan jenis-jenisnya banyak. Bukan rak yang eh, ada yang dari kayu gitu kan ya. Untuk rak server dibikin manual dari kayu atau dari besi apa namanya yang itu ya besi siku gitu. Nah, ini kan udah yang memang diperuntukkan. Jadi kalau berbicara tentang server biasanya berkaitan dengan data center ya. Ada spek-spek khusus gitu ya kalau server yang di data center. Lalu komputer klien. Bedanya apa dengan komputer server? Kira-kira bedanya apa? Klien Fungsinya, untuk Pak. host, untuk Fungsinya, pengguna. oke, klien tadi merequest, server melayani. Kalau klien dia punya monitor, punya layar. Kalau server punya layar nggak menurut kalian? Tidak, Enggak. Pak. Enggak, Pak. Ya. Punya Pak. Berarti Ada kalau yang Harusnya punya, punya Pak. sih, Pak. ya Ada yang punya, ada yang punya. Ada yang punya. Sekarang ada yang ada punya, yang ada Ada Pak. ada yang punya. Tapi rata-rata biasanya kalau di data center ya, saya pernah masuk ke beberapa data center itu tidak ada. Tapi si teknisinya yang bawa laptop, colok langsung ke server baru, gitu ya. Laptop si teknisi atau si net admin lah yang menjadi layarnya. Biasanya nggak ada sih. Oke, jadi komputer klien ini komputer yang ada di bawah server biasanya request layanan. Lalu ada kabel jaringan. Kabel jaringan ini termasuk ke dalam media penghubung atau media perantara antara klien to klien ataupun klien ke server. Ya, ada beberapa jenis kabel yang biasa digunakan. Ya, biasanya pemilihan jenis kabel ini akan mempengaruhi kerja dan koneksi transfer data. Ya, misalkan dari klien satu ke klien lainnya ini menggunakan kabel apa? Itu kan ada eh, perbedaan gitu ya, ada kecepatan biasanya. Nah, maka harus kita pilih berdasarkan fungsinya masing-masing. Oke, dari gambar yang saya tampilkan ini ada 3 jenis. Yang pertama ada kabel UTP, ya, yang kalian praktekkan di sekolah tuh kabel bikin kabel cross ataupun strike itu pakai kabelnya UTP. Kalau yang kabel di dalamnya dibungkus lagi menggunakan seperti aluminium foil, berarti itu jenisnya STP, shielded. Ya, berarti yang ini tuh ada 2 jenis ya. Yang ini ada STP dan UTP. Kalau STP dia dibungkus lagi. Kabel-kabel yang warna-warni ini di dalamnya itu ada bungkusnya lagi. Kalau ini kabel apa? Koaksial, Pak. Koaksial. Biasanya digunakan untuk apa kalau koaksial? Biasanya di antena-antena itu, Pak. Di antena TV. Ya, CCTV juga bisa, Pak. biasanya di antena ya. Kalian pasti pernah pasang kan antena ya. Pakai kabel ini biasanya. Cuma ada satu tembaga di dalamnya tuh. Nanti ada jaket kabelnya, ada shieldednya juga kayak aluminium foil sama. Lalu yang ini itu adalah kabel yang eh, digunakan dan tercepat pada saat ini, yaitu kabel fiber optik. Optik. Ya, di mana fiber optik ini terbuat dari serat kaca dan pengiriman datanya menggunakan pulsa cahaya. Kalau tadi yang tembaga itu menggunakan pulsa listrik, gitu ya. Tapi pada intinya mau cahaya ataupun listrik itu menggunakan lambang biner 0 atau 1 dalam komunikasi pengiriman data. Ada berapa jenis kalau kabel fiber optik?
Ada berapa jenis kabel fiber optik? Kalian belajar? Dua. Dua. Ada Apa dua. tuh? Apa itu? Single mode sama multi mode. Single mode dan multi mode. Di sekolah sudah belajar ya cara nyambung fiber optik? Belum? Belum. Sudah, Sudah, Pak, sudah. Belum, Ada yang Pak. sudah, ada yang belum ya di sekolahnya. Biasanya kan kalau yang belajar fiber optik nih kelas industri biasanya ya, kelas industri. Kalau yang saya tahu di SMK itu kelas industri. Biasanya dipelajari itu redaman, lalu hitung redaman, lalu nyambung, pakai splicer, OTDR gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada switch. Switch. Ya, jadi switch merupakan salah satu perangkat jaringan hardware ataupun perangkat keras yang dimana dia fungsinya memecah jaringan atau memperluas jaringan dari server ke beberapa klien. Portnya tergantung, ada yang 8, ya, ada yang 4, ada yang 16, ada yang 24, ada yang 32. Paling banyak mungkin di 48 kurang lebih ya. Paling banyak. Jadi si switch ini memiliki beberapa fungsi. Fungsinya ya menerima sinyal dari komputer server dan transmisikan ke komputer klien oleh si switch ini. Ataupun sebaliknya. Dan memperkuat sinyal juga. Gitu ya. Lalu mengatur paket data yang dikirimkan antara host ke host ataupun klien ke klien ataupun server ke klien. Intinya dia menjadi central connection jaringan lah ya. Switch ini menjadi central connection jaringan untuk transfer ataupun kirim-kirim data. Oke, selanjutnya ada bridge. Ya, bridge ini biasanya digunakan untuk menjembatani, menghubungkan jaringan yang berbeda biasanya. Tapi tidak secanggih router gitu ya. Lalu ada NIC, Network Interface Card. Ini adalah kartu jaringan yang saya tampilkan ini berbasis kabel. Ada juga NIC yang berbasis wireless ya. Ya, cara kerjanya dia mengubah aliran data paralel di dalam sebuah komputer itu menjadi bentuk data serial yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Ya, dengan alat ini, perangkat ini atau hardware ini, kalian bisa terkoneksi ke internet. Tanpa ini ya komputer nggak bisa koneksi. Lalu ada router. Ya, router ini sebuah perangkat jaringan yang cukup diandalkan dalam sebuah jaringan ya. Karena dia bisa mengatur lalu lintas jaringan, memanage ataupun kecanggihan ataupun kemampuan yang lainnya yang dimiliki oleh router. Ya, dari setiap merek biasanya memiliki kecanggihan yang bervariasi ya. Dari Mikrotik, dari Cisco, dari Juniper ataupun dari yang lainnya. Ya, jadi si router ini biasanya memanajemen paket data. Dia bisa mengatur paket data. Yang terakhir ini adalah access point. Ini untuk memperluas jaringan jangkauan area tanpa kabel, alias internetnya diperluas untuk mobilisasi atau untuk mobilitas yang tinggi. Artinya tidak perlu kabel, gitu ya. Jadi terkoneksinya melalui wireless. Itu. Jadi itulah ini beberapa perangkat yang harus ada dalam sebuah jaringan minimal ya. Minimal ya ada kabel, ada switch, ada router, ada komputer. Server kan ya, kecil-kecilan bisa juga jadi server kecilnya gitu ya. Minimalnya mungkin switch, kabel, router, klien itu harus ada. Oke, ini tadi ya, ini ilustrasinya berarti. Tadi sudah dijelaskan. Ini contoh komputer. Ini kan contoh komputer rak ya. Ini contoh rak yang biasa-biasa saja ya. Kayak gini terbuat, nggak ada penutup seperti yang di sini ya.
Terus ini komputer klien, ini sedikit kami sudah saya jelaskan. Ini contoh dari kabel jaringan tadi. Oh iya, fungsinya apa sih ketika kabel ini dibungkus sama semacam aluminium foil ini? Ada yang tahu nggak? Fungsinya apa? Lalu ini kenapa kabelnya diputar-putar seperti ini? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Coba. Memaksimalkan proses penangkapan sinyal. Memaksimalkan proses penangkapan sinyal. Yang mana nih? Dibungkus sama kertas aluminium foil atau yang diputar-putar kabelnya? Yang dibungkus aluminium foil. Oke, oke, Ihsan. Terus ada lagi? Yang lain? Yang lain ada? Jadi fungsinya adalah kenapa ini diputar-putar, ya? Ini disebutnya kan kabel bervilen, twisted. Twisted itu kan muter gitu ya. Unshielded, twisted fair. UTP itu kalau yang STP berarti shielded, twisted fair. Fungsi dari kabel-kabel yang warna-warni itu dililit-lilit, diputar-putar adalah untuk mengurangi interferensi dari luar. Ya termasuk penambahan dari aluminium foil pun itu sama untuk mengurangi interferensi dari gangguan dari luar. Ya fungsinya. Lalu ini tadi switch sudah saya jelaskan juga. Bridge sudah, niche ya. Ini ada niche yang berbasiskan PCI connectionnya. Ada juga yang berbasis USB kalau sekarang ya. Mungkin kalau yang berbasis USB biasanya untuk wireless biasanya. Kalau yang kabel saya belum pernah lihat kayaknya kalau yang USB berbasis kabel. Kayaknya ada juga ya. Lalu ini router. Dia bisa menghubungkan jaringan yang berbeda. Jelaskan juga. Ini access point. Oke. Untuk sampai saat ini ya. Dan yang kedua. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu sampai tahap ini? Maaf, Pak, izin Pak bertanya. mau bertanya, Pak. Ya, sok. Satu-satu ya, silakan. Kalau suaranya kurang jelas, boleh di chat room ya. Silakan. Saya izin bertanya, Pak, itu kenapa di penjelasan hardware jaringan itu tidak ada hub, Pak? Suaranya kecil. Ini siapa? Resmu ya? Oh iya, Pak. Ya. Tanyanya nggak ada hub, Pak. Iya itu. Kenapa? Kenapa nggak ada hub? Kenapa nggak Tidak hub ada di- perangkat hub. No, kenapa tidak ada hub gitu ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Di Resnu bertanya, kenapa tidak ada hub? Saya balik nanya nih, hub sama switch bedanya apa? Bedanya hub di layer 1, switch di layer 2. Switch di layer 2. Kalau dalam implementasi pembuatan jaringan, itu baiknya menggunakan switch atau hub? Kalau untuk Switch, sekarang, Pak. setahu saya itu Switch, switch sih, Pak. Pak. Switch. Switch sih. Ya, Karena hub itu udah ketinggalan zaman. jadi penggunaan perangkat jaringan central connection, baik itu menggunakan hub atau switch, itu tergantung dari kondisi dan situasi kalian membangun jaringan. Ya. Apakah boleh menggunakan hub? Ya boleh saja. Gitu ya. Biasanya hub ini harganya lebih murah biasanya. Karena si hub ini dia belum memiliki kepintaran sepintar si switch. Gitu. Ya kalau switch kan pasti harganya lebih mahal.
Suite bermacam-macam, ada yang bisa dikonfigurasi, ada yang tidak bisa dikonfigurasi, artinya manageable dan unmanageable. Kenapa tadi saya nggak tampilkan hub ya, karena sudah diwakili oleh switch gitu. Jadi kalau kalian mau bangun jaringan, boleh nggak pakai hub? Boleh, tapi kalau dalam skala kecil itu masih ada toleransi. Misalkan kalian cuma 4 atau 5 gitu ya komputer yang di central connectionnya gitu ya, cuma 5 komputer, yaitu pakai hub nggak jadi masalah gitu ya kan. Yang jadi masalah adalah ketika semakin banyak yang terhubung ke dalam si hub itu akan semakin tinggi resiko tabrakan datanya. Ini switch, ini hub, ya kan? Tapi kalau kalian beli gitu ya, kalau kalian beli perangkat, pasti tulisannya switch hub, bener nggak? Iya benar Pak. Ya, Iya. pasti tulisannya switch hub biasanya ya. Coba ya. Switch, apa ya? Link misalkan. Unport. Tambah, ini harganya ada juga ya. Mana ya? Biasanya tulisannya gitu, switch hub. Ini tuh switch atau hub gitu kan ya. Pendapat secara definisi kan hub sama switch itu kan beda gitu. Mana ada tulisannya nggak switch hub? Biasanya ada yang tulisannya switch hub gitu. Nah, itulah ya. Ini contoh dari perangkatnya. Sekarang saya coba simulasikan aja. Oke. Jadi kalau kita menggunakan hub, misalkan kalian bikin bukan apa namanya bangun jaringan gitu ya. Misalkan jaringannya ya cuma 4 atau 5 komputer gitu ya di sebuah startup atau jaringan apa namanya perusahaan startup kecil lah. Misalkan cuma 4 komputer ya. Kalau cuma 4, 5 ataupun 6 lah ya mungkin. Itu masih ada toleransi bisa menggunakan hub. Ya. Apa perbedaannya antara hub dengan switch? Si hub itu tidak memiliki kepintaran yang cukup dalam proses pendistribusian datanya. Artinya si hub ini dia belum memiliki identitas ataupun alamat tujuan dari pengiriman paket data. Contoh ini saya tambahkan dulu IP ya, sebentar. Nih, materi dulu. Dan cukup perhatikan saja dulu untuk ini. Dia bisa memilih ini aja. Ini foto ya bikin gini aja. Ini kamu kasih, nanti bikin gini. Ya udah, nanti sampai nanti bantu aku. Gitu. Oke, jadi coba nih, saya izin Oke, oke, ini switch. Dari atas ke bawah ini ya, ini. Perbedaan antara switch dan si hub adalah si hub
bahasanya apa ya? Dia belum pintar karena dia belum mengetahui alamat tujuan paket. Sedangkan switch dia sudah bisa menyimpan data alamat tujuan paket data yang akan dikirim sehingga dia bisa langsung on target. Artinya jika pengiriman data dari komputer 1 ke komputer 4 di sini itu langsung. Nah, informasi paket data tidak akan dikirim ke komputer yang 2 ini. Itu nggak akan dikirim ke sini. Dia langsung kirimnya ke sini. Nah, kalau hub ketika si komputer yang pertama ini mau kirim ke sini, informasi paket pengiriman data akan di-share ke sini. Akan di-share. Ya. Begitupun balasan informasi paket data sudah sampai di komputer tujuan ya, destination, informasinya pun akan di-share lagi ke sini. Nah, itulah yang menyebabkan kalau menggunakan hub dalam jaringan yang cukup besar akan terjadinya yang namanya collision data atau tabrakan paket data. Kita lihat aja nih simulasinya ya. Kita lihat simulasinya. Jadi di sini kita simulasikan. Saya contoh yang hub dulu deh ya. Saya kirim dari PC 1. Biar saya tampilkan dulu option. So, mobile device. Ya. Dari PC ya, dari PC 7 kirim ke PC 10. Sukses ya. Nih udah sukses. Sekarang kita buat simulasinya. Saya kirim paket dari PC 7 ke PC 10. Oke, paket siap dikirimkan. Oke, analoginya berarti PC 7 akan menyuruh si hub untuk mengirimkan paketnya ke PC 10. Oke, hub tolong dong kirimkan pesan saya ke PC 10. Oke, katanya kata si hub. Tapi dia saya belum tahu nih alamat tujuannya kemana. Maka dia akan sebar dulu informasinya. Siapa yang memiliki pesan ini, maka dia akan menerimanya. Nah, lalu PC 10 ketika sudah menerima paket data, dia akan kirim balasan. Oke, paket sudah diterima. Ya, tentunya informasi tersebut dikasih lagi dong ke si hub agar si hub nanti menyampaikan lagi informasi tersebut ke PC 7. Sehingga disebutlah jaringan yang estabilis. Ya, jaringan estabilis itu artinya jaringannya sudah terbentuk sempurna. Ya, artinya terbentuk sempurna. Komunikasi keduanya antara PC 7 dan PC 10 itu sudah 100% terbentuk. Lihat di status di sini, makanya ketika paket sudah sampai di komputer 10, itu masih valid. Bukan valid, masih in progress. Kenapa belum sukses? Karena paket balasan belum sampai ke PC 7. Jadi komunikasi itu terjadi ketika komunikasi jaringan itu 100% terbentuk ketika balasan dari komputer tujuan itu sudah sampai ke komputer si pengirim. Itu ya. Kita lihat, kita lanjut lagi simulasinya. Nah, si hub tetap mengirimkan informasi paket diterima ke seluruh port yang ada. Nah, semakin banyak port yang terhubung dalam sebuah hub dan pengiriman data semakin banyak juga, ya. Ini saya coba kirim-kirim ke beberapa pesan. Ya. Ini akan menyebabkan yang namanya tabrakan data nih, tuh. Karena paket akan lalu lalang ke seluruh, ya kan? Tabrakan data nih ceritanya gitu. Karena paket data lalu lalang gitu, tidak ada yang mengatur. Itu ya, ini simulasinya. Ya, tadi kan ada, oke ini udah beres. Kita bandingkan dengan
eh, Kenal dulu baru dengan betul switch, bagus. switch kirim PC3 kirim pesan ke PC6. Ya. Oke, paket dikirimkan ke switch. Ya, lalu switch akan menyimpan yang namanya alamat MAC address tujuan. Jadi switch itu sudah punya kemampuan menyimpan alamat MAC address tujuan. Sehingga nanti paket data akan dikirimkan langsung ke alamat tujuan tanpa harus dicari dulu ke alamat MAC address yang lain atau alamat fisikal yang lain. Paket langsung sampai. Kita lihat. Tanpa disebar ke port yang lain, tanpa disebar ke sini, gitu ya. Jadi sudah memiliki alamat tujuan, makanya paketnya langsung on the way ke tujuan tanpa dicari dulu ke alamat yang lain gitu ya, ini punya siapa dan lain sebagainya, langsung sukses. Beda dengan tadi apa namanya, hub ya. Hub, ketika semakin banyak paket yang melewati hub, maka collision data akan terjadi. Tadi gambarnya jadi ada api gitu ya, karena terjadi tabrakan data. Nah gitu ya. Jadi kenapa tadi saya tidak menampilkan hub ya, karena memang disarankan lebih baik menggunakan switch dibandingkan hub. Bukan berarti tidak boleh menggunakan hub ya. Ya silakan ya untuk jaringan yang ya mungkin kisaran 4, 3 ataupun 5. Begitu. Oke, terima kasih Bisa Pak. dipahami ya? Oke. Bisa Pak. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tadi jadi ada beberapa perangkat yang biasa terhubung ke jaringan. Lalu ada other device sebetulnya ya di dalam jaringan itu. Other device berarti ada perangkat jaringan yang bukan perangkat, tapi ada perangkat yang bisa terkoneksi dengan jaringan atau yang biasa terkoneksi bergabung lah dengan jaringan. Other device. Contohnya adalah mobile device. Mobile device ada apa saja? Kita searching aja di sini. Mobile device. Oke, ada dari mulai apa nih? Smartphone, ya. Ada lagi apa namanya? Tabs. Ada lagi smartwatch. Ada lagi kalau dari yang apa ya? Kalau smartwatch itu kan sudah booming ya, rata-rata orang sudah bisa pakai dan harganya pun kalau kita beli murah ya, ada yang 1000 kalau smartwatch. Tapi kalau gelas smart ya kayaknya masih jarang yang pakai ya. Ada yang udah pakai nggak nih? Misalkan Ahmad Ajwar nih pakai kacamata, udah pakai kacamata smart belum nih? Belum lah Pak. Bisa terkoneksi ke jaringan nih gitu ya. Ya di Indonesia masih jarang-jarang lah. Meskipun apa ya, ya jarang lah, masih jarang. Mungkin harganya pun mahal juga ya. Tapi kalau smartwatch kan udah banyak yang pakai ya. Kalian juga mungkin ada yang pakai juga. Harganya yang dikeluarkan oleh produk-produk Cina kan murah-murah ya, 100.000 udah ada. Nah, mungkin nanti keluarin juga glasses watch dari Cina gitu ya, cuma 100.000. Oke, jadi itu adalah other device. Artinya dia tidak termasuk ke dalam perangkat jaringan yang diharuskan bergabung, harus atau diharuskan ada ketika membangun jaringan. Tapi other device yang ada di jaringan. Other connection itu ada mobile device. Selain mobile device yang home device nih, kalian pernah dengar smart home ya? Ada CCTV, ada lampu, ada TV, kulkas, mesin cuci, kompor. Itu ada yang bisa terkoneksi ke jaringan.
Masa sih Pak komputer kompor sama mesin cuci ada. Kalian kalau pernah lihat di film-film itu smart home ya. Jadi lagi nyuci ya tinggalin kerja, nanti di kerjaan di remote gitu. Nyucinya udah beres. Oke. Atau mungkin lupa matiin kompor ya matiin jarak jauh. Misalkan. Jadi itu adalah home device yang biasa terkoneksi di jaringan. Itu ya. Itulah beberapa perangkat yang ada di jaringan komputer. Oke. Jadi ada ya everything is online. Artinya ya semua sekarang sudah berbasis online. Ya, apapun itu sekarang sudah berbagai macam pekerjaan, pendidikan eh, dan lain sebagainya itu sudah dituntut harus online ya. Pendaftaran dan apalah ya kayak mungkin ke rumah sakit puskesmas sekarang kan harus daftar antrian lewat online gitu ya. Daftar ini lewat online dan lain sebagainya. Oke ya. Lalu kalau kita berbicara tentang koneksi, ya, ya, kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau kita berbicara tentang koneksi, biasanya berbicara perihal dengan yang namanya bandwidth. Ada yang kenal? Ada yang tahu? Bandwidth? Muatan data. Muatan data. Oke, ada lagi? Volume data, Pak. Volume data. Oke. Kapasitas, Pak. Kapasitas. Apalagi? Coba. Ada Kuota. lagi? Kuota. Data. Kalau kalian menggunakan internet, ya, menggunakan internet, pasti ditanyanya begini, ini berapa bandwidthnya, gitu ya, kecepatan, bandwidthnya berapa? Itu biasanya gitu. Nah, kalau berbicara tentang bandwidth, biasanya akan berkaitan dengan yang namanya latensi dan throughput. Ini pasti berkaitan nih. Yang tiga ini tidak bisa dilepaskan. Ya. Bandwidth, latensi, dan throughput. Saya buka gambar aja ya biar lebih ilustrasinya biar kelihatan. Bandwidth. Yang ada gambarnya aja. Oke, mana yang enak gambarnya? Bisa mewakili penjelasan saya ini. Ini aja ya. Nah, ini. Bisa dibuka kan? Saya pakai aja. Mana ya? Kok nggak tersimpan sih? Oke, ini ilustrasi dari bandwidth. Coba saya save lagi. Ini saya tadi di desktop. Save. Oh, ini baru ada. Oke. Bandwidth. Kelihatan nggak segini? Besar dulu. Oke, ini ya cukup. Bandwidth adalah analoginya ya, saya analogikan. Bandwidth itu jalan. Ini jalan. Nah, ini lebih gede. Bandwidth itu jalan. Jalan yang bisa dilalui oleh sebuah data untuk bisa sampai ke tujuannya ataupun sebaliknya. Dari source ke destination ataupun destination ke source. Dari sumber ke tujuan atau dari tujuan ke sumber, bolak-balik.
jalan yang harus dilewati oleh si throughput. Throughput ini anggap saja paket data yang dikirimkan dari komputer server ke komputer klien, ya datanya, paketnya, throughput. Sedangkan latensi itu adalah lamanya si paket data berada di dalam jalur ini, di dalam si bandwidth. Itu sih 6 November ya Pak. Ya, contoh, misalkan dari sini ketujuannya adalah 1 detik, misalkan ya, milidetik lah, milidetik. Lalu responnya baliknya ke sini 2 milidetik. Berarti totalnya berapa? 2 tambah 1. 3 milidetik. 3. Ya. Iya, Pak. 3, 2 tambah 1. 3. Berarti latensi pengiriman paket data dari sumber ke tujuan ini adalah 3. Jadi latensi itu bukan hanya pada saat pengiriman saja, tapi dua-duanya, pengiriman dan penerimaan. Itu latensi. Kalau kita analogikan ke dalam analogi yang lain, kalian ketika melewati sebuah jalan tol yang jalannya cukup lebar, maka mobil yang bisa lewat itu banyak dan cepat, tidak ada antrian. Tapi ketika kalian melewati jalan perkampungan yang cuma bisa masuk 1 atau 2 mobil, maka ketika mobilnya banyak, ya, melewati jalan perkampungan tersebut, itu akan terjadi yang namanya kemacetan data, akan terjadi yang namanya delay. Ya, berarti mobil bisa sampai ke tujuan ini lama, gitu ya, karena jalannya macet, kecil. Sedangkan kalau jalannya besar, maka mobil itu lewatnya cepat karena tidak terjadi kemacetan. Nah, dalam jaringan perihal tentang bandwidth ini itu sama ya analoginya. Ketika bandwidthnya besar, berarti jalannya besar. Paket data yang bisa lewat semakin banyak. Paket data yang bisa sampai ke tujuan semakin cepat karena jalannya lancar. Begitu. Maka ketika ditanya bandwidthnya berapa, oh lah, sekian, oh berarti cepat nih internetnya, karena paket data yang bisa dikirimkan dari sumber ke tujuan itu cepat, lancar, tidak ada hambatan karena jalannya besar. Begitu ya. Itu perihal tentang bandwidth. Satuannya berapa bandwidth? Ada satuan BPS ya. Mbps, Pak. Oke, satuannya ada Mbps. Kalau KBPS? Satuannya ada apa aja yang kalian tahu? Ada BPS, ada KBPS, ada MBPS, ya kan? KBPS, MBPS, GBPS, Pak, GBPS. GBPS. Satu lagi apa? TBPS. TBPS. Byte per second. Ya, terabyte. Satuan terkecil dalam bandwidth ini adalah BPS, bit per second. Ini fundamentalnya lah, bit per second ini fundamentalnya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang bandwidth, itu akan berkaitan dengan latensi dan juga throughput. Gitu ya. Ya, bandwidth throughput adalah ukuran transfer bit yang melintasi media, gitu ya, selama periode waktu tertentu. Oke, ada yang ditanyakan perihal bandwidth? Silakan. Ini kita sudah asar, nanti break jam berapa nih? Jam 15.00 aja ya untuk sholat asar ya. Selama 15 menit kurang lebih ya. Nanti kepulang. Kira-kira ada yang mau ditanyakan perihal tentang bandwidth ini? Silakan. Saya mau tanya, Pak. Boleh. Ini perbedaan bit sama bytes itu apa ya, Pak ya? Oke, perbedaan apa? Bit dengan bytes. Sama byte.
Oke, Kan itu beda kan pertanyaan ya? beda dong. Oke, pertanyaan yang bagus. Ya, pertanyaan yang bagus tentang perihal bit sama byte. Ini bedanya apa? Kita coba telah. Ya. Mana saya buka dulu. Kalau yang ini itu bit atau byte? Byte. Byte. Hah? Byte. Bit atau byte? Byte per second. Byte. Byte. Bit. Byte. Bit. Bit sih Pak, bit. Bit, Pak. Bit. Bit atau byte? Bit. Byte. Ayo, Byte. Aduh. Baik, Pak. Byte. Bit. Byte, Bit. Pak. Bit. byte, byte. Coba. Ini singkatannya dulu deh. Ini byte atau bit? Saya nanya. Byte. Byte per second. Byte per second, Pak. Gini berarti. BIT per Hah? second. Atau bit? Bit. Ya, Pak, betul. Enggak. Bit, Pak. Bit, Pak. Bit. 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 Byte, Pak. Byte per second, Pak. Bit per second, Pak. Bit Bit per ya, second, Pak. bukan byte. Byte per second. Pak. Per second. Bit per second. Ada yang byte. Bit ya, Per bukan second. byte. Bit. Nah, kalau yang Byte. bawah ini KBPS. Bit atau byte? Bit. Byte. Bit. Kilobit. Bit, Pak. Kilobit. Kilobit per second. Kilobit. Kilobit per second. Kilobyte. Ayo, coba. Kilobit per second. Kilobit. Kilobit per second. Kilobit atau byte? Kilobit per second, Pak. Kilobit per second. Yakin nih? Yakin, yakin. Yakin. Yakin, Pak. Yakin. Kilobyte, Pak. Kilobyte. Byte. Kilobyte. Satu kan satuan data terkecil itu adalah bit. Ya. Data ya kalau kalian bahas oscillator nih, kalau kita bahas oscillator, layer paling bawah adalah fisikal. Si fisikal itu mentransferkan data berdasarkan medianya. Kalau pakai fiber optik misalkan pulsa cahaya, kalau pakai tembaga berarti pulsa listrik. Itu penandanya atau inisialisasi dari pengiriman data terkecil itu adalah bit. Bit itu 0 atau 1. Ya. Bit biner 0 atau 1. 1 byte berapa bit? 8, Pak. 8. Bit. Ya, satuan 8, Pak. 8 bit. 8, Pak. Kalau 1 bit ya udah 1 bitnya 1 berarti ya. 8 bitnya 1 byte itu 8 bit. Oke. Lalu ada lagi tadi apa? Kilobyte. Ada lagi megabyte. 1 kbps berapa byte? 1000 ya. 1000, Pak. 1000, Pak. 1000 KB. 1024. kbps 1024, Pak. 1000. 1024, Pak. byte. Itu ya. 1024 byte. Itu ya. Kalau 1 Mbps Sama, Pak. Cuma bedanya ini kilobyte. per second bit dan byte itu bedanya jumlah satuan terkecil di dalam komunikasi elektronik, tidak hanya di jaringan ya. Komunikasi elektronik itu di dalam komputer kita kan perangkat elektronik semuanya IC, transistor, prosesor dan lain sebagainya. Itu komunikasinya menggunakan satuan bit. Ya, 0 atau 1. Makanya kalian pernah dengar ya, komputer hanya mengenal angka 0 dan 1. Benar nggak? Ya. Nah, Ya, benar. karena memang benar, komunikasi yang terjadi di Benar. dalam proses perangkat elektronika itu menggunakan satuan bit 0 atau 1. Di dalam jaringan sama menggunakan satuan bit 0 atau 1. Kenapa? Karena
Ya, data yang dilewatkan melalui perangkat elektronika. 1 atau 0. Makanya di dalam oscillator di fisikal, ya, oscillator di fisikal itu pada akhirnya perangkat yang data yang dikirimkan, kita buka dulu oscillator. Ya, oscillator. Nah, mana ini? Coba kita lihat. Terus yang ada, nah ini ya. Nah ini, jadi di physical layer ini kan, misalkan kirim data dari sini, baik itu melalui sinyal wireless ataupun kabel sama ya. Pasti misalkan di sini kalian kirim entah itu gambar, suara, video, itu data akan dipecah, namanya encapsulation, hingga nanti akhirnya adalah ujungnya 0, 1. Baru ini dikirimkan melalui kabel jaringan. Ini sampai di tujuan ini tetap 01, nanti didekapsulasi. Dekapsulasi hingga data kembali utuh, itu gambar ataupun suara. Ya. Jadi yang dikirimkan di dalam media kabel ataupun gelombang elektromagnetik wireless itu adalah satuannya bit 0 atau 1. Oke. Kita break dulu ya. Kita sholat asar dulu. Oke. Oke, ya siap. Oke, Ini oke. kita break di Oke, Pak. Baik, Pak. kita gabung lagi di 15.20 ya. Kurang lebih. Oke, Pak. Oke, ya siap, Pak. Oke, siapa? Ya, oke. Nanti bergabung lagi ya. Mbak Endang, kita break dulu ya, Mbak Endang. Baik, Bapak, kepada teman-teman, selamat asar dulu. menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menjalankan. Terima kasih. Nanti kita, yuk, terima kasih semuanya.